Selamat petang para pemirsa Lintas TV. Hari ini kita berada masih di wilayah Jawa Timur, tepatnya di salah satu kabupaten di Ngawi. Ada apa di sini? Di sini kita akan coba eksploitasi tentang satu kegiatan perjalanan spiritual yang mana dalam hari ini bertepatan dengan malam Jumat. Kita akan coba cari informasi seperti apa. Kita berada tepatnya di Paleleman Alas Ketonggo Srigati, Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Untuk mengungkap tabir dalam arti banyak sekali konten-konten yang mengatasnamakan konten dengan Alas Ketonggo yang dengan kelinian ataupun dengan pembintangan sejarah. Untuk itu kita akan lebih lanjut kita tanyakan seperti apa di Paleleman Alas Ketonggo Srigati. Menelusuri jejak perjalanan dari Prabu Brawijaya V yang muksa di Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata favorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit atau bertujuan tertentu ataupun bersemedi. Alas Ketonggo Srigati berlokasi di Dusun Brendil, Desa Hutan, Kecamatan Babadan Paron, Kabupaten Ngawi. Lokasi Alas Ketonggo ataupun Alas Srigati berada di sekitar 12 km dari pusat Kabupaten Ngawi. Pemirsa, kali ini bersama saya sosok beliau dari Ki Suro Dipoyono yang akan menjelaskan seperti apa sedikit banyak dari tempat Selo Srigati. Kenalkan, nama saya Ki Suro Dipoyono alias Mbah Kantil yang juga punya komunitas namanya Tim Sedekah Alam dan Budaya. Sedekah alam itu tanam pohon, budaya itu adalah merawat situs sejarah yang ada di Kabupaten Ngawi, yang utama di Alas Ketonggo, tepatnya di Srigati di Kabupaten Ngawi, tepatnya di Desa Babadan di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Ya, nanti kita sampaikan kepada saudara-saudara semua sebangsa setanah air Indonesia, terutama saudara-saudaraku, untuk mengingat bahwa yakinlah Tuhan Allah itu bersama kita, dengan bentuk yakin bahwa Allah bersama kita, dengan ucapan kita yang positif dan baik. Jangan kalah manusia dengan pohon cemara yang hidup di atas batu. Pohon cemara di atas batu aja bisa hidup, apalagi manusia yang sudah sempurna. Yakinlah di sini hanyalah tempat atau wadah untuk mendekatkan diri pada Yang Maha. Alas atau hutan seluas 4.836 meter persegi ini merupakan salah satu alas wingit di tanah Jawa. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Diyakini sebagai petilisan raja terakhir Kerajaan Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V. Sosok beliau salah satu sesepuh ataupun tokoh masyarakat, bisa dibilang juga sebagai juru kunci. Kita akan coba tanyakan kepada beliau seperti apa sih Alas Ketonggo ini yang di wilayah Ngawi ini, karena ada banyak unsur oknum yang memelintirkan bahwa di sini tempat pesugihan ataupun tempat untuk mengolah berkah. Kita akan coba tanyakan lebih dalam seperti apa sebenarnya. Kulo Mbah Suyitno, juru kunci Palenggan Agung yang dimaksud orang-orang yang tidak bertanggung jawab, katanya di sini tempat pesugihan bang gaib, lorong, itu tidak benar. Itu hanya berita-berita penipuan aja. Ya, karena itu orang-orang yang membawa anak buah dari luar itu supaya mengeluarkan dana atau gimana. Yang benar itu di sini itu adalah tempat pertapaannya Sang Prabu Brawijaya V. Sebelum dia naik ke Lawu, dia itu Topo Broto di Alas Ketonggo di Paleleman Agung Srigati. Setelah
dia dapat fisik batin, mungkin perintah batin teruskan perjalanan. Dia itu Lukar Busononya juga di sini, melepaskan Busono ke Prabunya di sini. Orang biasa Pak. Ya, jadi orang biasa pakai baju kuning seperti itu dulu ya, kuning itu. Ya, teruskan perjalanan ke Lawu lewat Candi Jeto. Mungkin di Candi Jeto juga istirahat mungkin. Terus sampai naik di atas itu, betapa di sana. Akhirnya dia mukso itu jadi Sunan Lawu itu. Tapi dia sudah masuk Islam, sudah disahadatkan sama putranya Raden Patah dan cucunya Raden Syahid. Ya, di sini itu untuk wisata spiritual. Jadi untuk ritual itu ya intinya di sini untuk tempat berdoa lah, mendoakan Sang Prabu. Mudah-mudahan sahabatnya sumeber kepada kita yang mendoakan. Terus ini ambil ini itu berita itu hoax, itu tidak benar. Yang itu ya kita doakan aja lah pada dia. Nanti kita dapat sababiahnya, apa tujuannya kita itu biar ya kalau memang ada kesukaran dibalik kemudahan dalam segala. Kita doa tetap pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita doakan Sang Prabu dan dia itu sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia itu, dan dia sendiri sudah mukso jadi Kumara Suci. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa, monggo kita uri-uri budaya kita. Nanti nek diuri-uri wong luar awake sing gelo. Contoh kan banyak, Reyok Daku Malaysia sing ngono, ya kan? Kalau tidak kita siapa? Kalau tidak generasi terus. Jadi pesan beliaunya bahwa kita sebagai generasi muda, apalagi dalam pengenalan pencintaan seni budaya kita, jangan sampai uri-uri budaya kita yang diakui oleh negara lain. Nah, makanya justru sebagai penerus bangsa ini, tetaplah kita selalu membudayakan kebudayaan kita apapun, tapi dengan tanda kutip yang positif dan jangan terlalu dipelintirkan. Itulah pesan dari Mbak, siapapun bebas ini ya, dengan tujuan masing-masing, tapi keyakinan pada Sang Ilahi semuanya. Iya. Merupakan salah satu tempat yang sangat melegenda. Konon banyak mitos tentang sejarah tanah Jawa yang berasal dari alas ini. Dikisahkan, sang raja konon beristirahat di Alas Ketonggo setelah lari dari kerajaan Majapahit karena diserang pasukan Demak di bawah pimpinan Raden Patah dan Wali Songo. Waktu itu, Brawijaya V berencana pergi ke puncak Gunung Lawu. Prabu Brawijaya V kemudian melepas semua atribut kerajaan berupa jubah, mahkota, serta benda-benda pusaka yang kemudian raib di alas ini dan menjelma menjadi masyarakat ataupun rakyat jelata. Sang raja kemudian mensucikan diri di Kali Tempur. Sungai kini lokasinya tak jauh dari satu tempat punden di Alas Ketonggo. Disebutkan pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lembut ataupun makhluk halus kini. Sebagian orang memanfaatkan Alas Ketonggo sebagai tempat bermeditasi. Selanjutnya tergantung dari kita semua bagaimana menyikapi dengan adanya sebuah kenyataan ataupun sebuah cerita di balik cerita. Jangan sampai secara dipelintirkan. Kita ambil sisi baiknya, bahwasanya budaya ataupun ragam keanekaragaman sejarah itu ada di bangsa kita. Tim Liputan Satna.